Halo semuanya, jadi hari ini kita bakal membahas posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebelumnya, apa sih itu maritim? Maritim diambil dari bahasa Inggris yaitu maritim yang berarti navigasi, laut, atau bahari. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim sendiri adalah berkenaan dengan laut, berhubungan dengan perairan, dan perdagangan. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Presiden Joko Widodo membuat 5 pilar utama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Pilar pertama mengenai pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Pilar kedua berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Pilar ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Yang keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Pilar kelima yang terakhir, membangun kekuatan pertahanan maritim. Selanjutnya kita akan membahas letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Yang pertama ada letak wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia sendiri dibagi menjadi 3, yaitu letak astronomis, geografis, dan geologis. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Letak astronomis yang dimiliki Indonesia berpengaruh terhadap kondisi iklim dan pembagian waktu di Indonesia. Berdasarkan kondisi iklim, Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Berdasarkan pembagian waktu, Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Timur atau WIT. Selanjutnya, letak geografis Indonesia dan pengaruhnya bagi keadaan alam Indonesia. Indonesia sendiri menurut geografisnya terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan Australia, Samudra Hindia dan Pasifik. Pengaruhnya bagi Indonesia apa sih? Pengaruhnya yaitu Kepulauan Indonesia kaya dengan sumber daya alam. Wilayah Indonesia dipengaruhi oleh laut sehingga Indonesia beriklim tropis, memiliki curah hujan yang tinggi, dan memiliki hutan hujan tropis. Indonesia beriklim tropis yakni memiliki 2 musim, pengarau dan hujan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya angin muson. Hal ini menyebabkan Indonesia berada di letak yang sangat strategis yaitu lalu lintas perdagangan. Yang ketiga, letak geologis Indonesia dan pengaruhnya bagi keadaan alam. Dilihat dari formasi geologinya, Kepulauan Indonesia dibagi dalam 3 zona geologi. Pertemuan 3 lempeng litosfer. Yang pertama, bagian utara berbatasan dengan lempeng Eurasia yang merupakan lempeng terbesar ketiga menjadi tumpuan benua Eropa dan Asia. Yang kedua, bagian barat dan selatan berbatasan dengan lempeng Indo-Australia. Yang ketiga, bagian timur berbatasan dengan lempeng Pasifik yang merupakan lempeng tektonik dasar Samudra Pasifik. Yang ketiga, batas wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia juga berbatasan dengan wilayah di sekitarnya, yaitu berupa negara maupun samudra. Batas wilayah Indonesia ada yang pertama, di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Tiongkok Selatan. Di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Lalu selanjutnya ada karakteristik wilayah perairan Indonesia. Yang pertama ada rawa, kedua danau, ketiga laut, keempat pantai, kelima pesisir, keenam sungai, ketujuh meander, kedelapan delta, kesembilan samudra, kesepuluh teluk, dan ke-11 selat. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Indonesia juga memiliki perairan laut yang berbatasan dengan negara lain. Batas laut Indonesia meliputi batas landas kontinen, batas teritorial, dan zona ekonomi eksklusif. Lalu ada batas landas kontinen. Landas kontinen adalah dasar laut yang jika dilihat baik dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Kedalaman landas kontinen tidak lebih dari 150 meter. Lalu yang kedua ada batas laut teritorial. Batas laut teritorial adalah sebuah batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak
200 mil ke arah laut. Lalu yang terakhir ada batas zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Lalu ada potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan. Yang pertama ada potensi perikanan. Laut Indonesia memiliki luas kurang lebih 5,8 juta kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang 81 km. Di samping itu terdapat potensi pengembangan untuk budidaya laut yang terdiri atas budidaya ikan, budidaya moluska, dan budidaya rumput laut. Lalu yang kedua ada potensi sumber daya mineral. Sumber daya mineral tersebut diantaranya adalah minyak dan gas bumi, timah, emas, dan perak. Lalu yang ketiga ada hutan mangrove. Hutan mangrove adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan ekonomis. Lalu yang keempat ada potensi terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Lalu yang kelima ada potensi penghubungan laut. Laut dapat berpotensi sebagai sarana perhubungan laut. Transportasi laut berperan penting dalam dunia perdagangan internasional dan domestik. Lalu yang terakhir atau yang keenam ada potensi pariwisata bahari. Indonesia memiliki potensi pariwisata bahari yang memiliki daya tarik bagi wisatawan. Potensi tersebut juga didukung oleh kekayaan alam yang indah dan keanekaragaman flora dan fauna.